yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami ingin melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberikan perlindungan dan menuntun, memimpin, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, saudara, puji Tuhan mulai sekarang sudah ada beberapa, nanti sepertinya akan cenderung banyak, yang mengirimkan pertanyaan kepada kami, sehingga akan saya jawab dalam renungan singkat di doa malam. Nah, dalam renungan singkat doa malam kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu yang di Jakarta. Ya, jadi puji Tuhan, ini pertanyaan yang bagus dan jawabannya tidak mudah, apalagi prakteknya bagi saya yang mengiringkan orang-orang banyak, melayani orang banyak, dan ini pertanyaan mengenai penggembalaan, saudara ya. Jadi ini menyangkut hidup banyak orang, dan sekali lagi sepertinya jawaban dari pertanyaan ini juga tidak bisa hanya dalam sekali doa malam. Yang ditanyakan mengenai perkawinan, saudara, dan saya memberi judul renungan ini adalah perceraian Kristiani atau perceraian Kristen. Ini bagian yang pertama. Jadi yang ditanyakan begini pertanyaannya. Apa perbedaan pernikahan janda atau duda yang cerai dua-duanya masih hidup dengan pernikahan janda atau duda karena pasangannya dipanggil Tuhan? Cukup jelas ya. Ya, jadi pertanyaannya hanya itu. Sebetulnya kalau dijawab singkat ya bisa, tapi nanti akan memunculkan pertanyaan berikutnya pasti. Karena itu saya nanti akan mencoba menjelaskan di doa malam berikutnya. Tapi yang sekarang ini saya ingin menjawab secara prinsip dulu jawaban dari pertanyaan ini. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa perbedaan pernikahan janda atau duda yang cerai dua-duanya masih hidup dengan pernikahan janda atau duda karena pasangannya dipanggil Tuhan? Itu pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang baik dan saya ingin menjawab ini seperti yang sudah kita pahami dan kita hidupi bersama ya, bahwa kita ini umat Kristiani. Yang saya maksud dengan, jadi ada perbedaan istilah ya, Kristen sama Kristiani itu kadang-kadang dibedakan. Nah, saya ngikut aja lah. Ada orang yang berkata begini, kalau bicara masalah Kristen itu berarti non Katolik, tapi kalau Kristiani itu artinya para pengikut Kristus itu menyeluruh. Jadi kalau saya sering menyebut iman Kristiani itu artinya ya Kristen, ya Katolik, ya Kristen dari beberapa denominasi begitu, karena di dunia ini ada beberapa denominasi dan ini
pertanyaan ini nanti jawaban saya akan menyangkut secara umum. Kembali saya ingin menegaskan bahwa kita umat Kristiani itu yang menjadi dasar dari hidup kita adalah kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Jadi kalau kita mempertanyakan ini bedanya apa? Kalau ada seorang janda atau duda yang ingin menikah lagi gitu. Tapi latar belakang dari janda atau duda ini, yang satu ini yang dipertanyakan oleh Ibu Elis Rahayu, yang satu itu cerai hidup, jadi tidak ditinggal mati gitulah istilahnya. Dua-duanya masih hidup tapi berpisah, lalu boleh nggak menikah lagi? Ini kan seringkali jadi pertanyaan toh di lingkungan Kristiani semacam itu. Dan yang jelas-jelas karena sudah ditinggal oleh pasangannya dipanggil Tuhan gitu, ada bedanya enggak? Kalau ada bedanya bagaimana? Nah, saya ingin mengajak Ibu Elis Rahayu terutama ya, ini sahabat saya sejak kecil ya. Puji Tuhan kita dipertemukan di sini dalam doa malam dan doa pagi dan mendukung saya penuh. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya sangat menikmati bertemu dengan sahabat-sahabat lama yang ini kalau secara onsite bulan tahun tidak ketemu, tapi kita bertemu tiap hari. Paling tidak Anda bisa melihat wajah dan dengar suara saya ya, kita bergaul lagi seperti itu. Saya ingin mengajak melihat di tiga tempat, di tiga bagian kitab suci gitu ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Ini berbicara masalah perceraian dan pernikahan kembali. Perceraian dan pernikahan kembali. Nah, yang pertama adalah di Injil Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Saya baca untuk Anda semua. Ini sebetulnya harusnya dibaca mulai ayat 1, tapi terlalu panjang. Besok aja saya lanjutkan. Saya ingin menyampaikan sedikit penjelasannya, kecuali jawaban di sore hari ini, saudara ya. Matius pasal 19 itu memang judulnya tentang perceraian. Dan ini ayat 5 dan 6 ini yang terkenal banget. Biasanya memang direnungkan menjadi ayat utama kalau berbicara masalah perkawinan, perceraian secara Kristiani. Saya baca mulai ayat 4 ya, ayat 4. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa ia huruf besar, yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Perhatikan ayat 6, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan," atau dipersatukan Allah, dipersatukan Elohim, Tuhan kita. "Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia." Ini jawaban Tuhan Yesus karena pertanyaan dari orang-orang sekitarnya, terutama musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak setuju sama pelayanan Tuhan Yesus waktu itu untuk menjebak Tuhan Yesus sebetulnya. Tapi Tuhan berkata bahwa tidak boleh bercerai. Sudah. Tadi diingatkan bahwa manusia itu sejak awal diciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan berkata seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, lalu keduanya itu menjadi satu daging. Nah, istilah satu daging ini nanti kalau dijelaskan cukup panjang ya. Saya sedang berdoa untuk membuka channel satu lagi, yaitu channel mengenai perkawinan. Sepertinya oleh anugerah Tuhan bidang saya di situ ya. Saya dibawa Tuhan sekarang ini banyak dibutuhkan orang membicarakan mengenai hal ini, baik dalam seminar, lalu pertemuan-pertemuan keluarga dan seterusnya begitu itu. Jadi ini yang rasanya memang kita nanti butuh tim yang banyak semacam ini, karena banyak pertanyaan mengenai hal ini baik onsite maupun online ya, tentang keluarga dan perkawinan itu, saudara ya. Jadi
Tuhan Yesus kemudian menyampaikan jawaban ini kepada mereka yang mempertanyakan itu, ya kamu itu bercerai itu sebetulnya karena ketegaran hatimu, sehingga zaman perjanjian lama Musa memberikan surat cerai, tapi sebetulnya sejak awal Tuhan membuat manusia itu bisa berjodoh. Jodohnya itu dibuatkan oleh Tuhan, diciptakan. Bukan Tuhan mencarikan jodoh, bukan itu, membuatkan. Kalau Tuhan itu, Adam itu dibuatkan jodoh, yaitu Hawa itu. Itu sejak semula supaya mereka menjadi satu daging. Saudara, istilah satu daging ini tidak ada di agama lain. Yang punya hanya Kristiani setahu saya. Ya, jadi kalau orang sudah menikah itu sudah menjadi satu daging. Dan itu nanti ditandai dengan ya bersatunya mereka itu dalam, saya menyebut dengan istilah saya, persekutuan suami istri, ya gitu, ya, kesatuan suami istri, nah itu. Nah ini dijelaskan besok rasanya. Nah kemudian bagian yang kedua yang ingin saya baca untuk ditambahkan Bu Elis dan juga saudara sekalian, dihubungkan dengan ucapan Tuhan Yesus yang lain yang didokumentasikan di Injil Lukas pasal 16 ayat 18. Ini sebetulnya di bawah judul setia dalam perkara yang kecil, sebuah nasihat itu ya. Tapi di ayat 18 itu menyangkut soal perkawinan. Dan ini ayatnya cukup jelas, berkata begini. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya itu, ia berbuat zina. Ini ucapan yang cukup jelas dan tegas. Tapi seringkali kita berhadapan dengan fakta bahwa ada orang-orang yang karena kondisi, karena hidupnya mengalami hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan. Contohnya ada seseorang yang ditinggal lari pasangannya. Nah terus gimana kalau seperti itu? Boleh menikah lagi atau enggak? Padahal di sini dengan jelas dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah ini loh. Nah ini yang saya rasa cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu di Jakarta. Lalu di bawahnya dilanjutkan, ini ucapan Tuhan Yesus loh. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi sama aja, ya laki-laki maupun perempuan, kalau kawin cerai dengan orang-orang yang kawin cerainya itu secara hidup, minta maaf, saya harus minta maaf. Ini bukan perkataan saya, tapi saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Dan ini saya tahu cukup berat, saya menyampaikan ini cukup berat. Karena apa? Nanti ada banyak kasus yang menimpa banyak umat Kristiani, bahkan juga yang sudah berkali-kali menemui saya di hadapan saya. Itu nanti akan ada banyak keluhan, wah tahu gimana ya, wah ini sudah ada lagi orang yang contohnya mau menikah dengan orang yang cerai hidup semacam ini. Nah ini gimana ya, sudah saling cinta ya Pak, wah gimana ya, wah. Dan segala sesuatu sebetulnya memang kalau secara perhitungan ekonomi, sosial, keluarga gitu lebih baik saya menikah dengan orang itu. Tapi orang itu cerai hidup, lah terus bagaimana? Nah ini urusan penggembalaan saudara. Dan itulah beratnya gembala jemaat itu. Seringkali dihadapkan kepada hal-hal yang demikian harus bertabrakan dengan firman Tuhan. Kalau sudah seperti itu apa yang harus dilakukan? Makanya ini nanti juga akan menyangkut keputusan sinode yang bersangkutan. Nah, kalau seperti di sinode yang saya melayani itu sudah ada petunjuk semacam itu. Walaupun itu sebetulnya ya bisa disebut tidak pas sekali dengan firman Tuhan, tapi kita harus mengambil semacam kesepakatan bersama kalau menjumpai hal semacam ini, bagaimana gembala-gembala jemaat, bagaimana kita semua harus bersikap seperti itu. Nah, lalu ada bagian yang ketiga ya, yang saya ingin
baca untuk kita sekalian, yaitu di 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-39. Ya. Ini bunyi firman Tuhan begini. Ini 1 Korintus pasal 7 ini nanti saya berharap terutama Bu Elis Rahayu yang punya pertanyaan ini dibaca semua ya. Ayat 1 sampai ayat 40. Banyak ayatnya. Ini berbicara mengenai perkawinan. Dan nanti akan lebih jelas ya. Tapi ayat 39 itu menyangkut apa yang sedang kita bicarakan itu. Ya, fokusnya di situ. Dikatakan 1 Korintus pasal 7 ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi istri terikat dengan suaminya selama suaminya itu masih hidup. Kalau suaminya sudah meninggal, dia sudah tidak ada di ikatan perkawinan namanya. Dia orang bebas. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang cerai tapi dua-duanya masih hidup. Itu sebetulnya mereka ini masih punya ikatan suami istri, saudara. Nah itu loh. Jadi ini yang cukup berat untuk berkali-kali dibicarakan, tidak akan ketemu ujung pangkalnya. Kenapa? Karena kalau kita mempertimbangkan sisi kemanusiaan yang ada yang kita hadapi dengan firman Tuhan, itu tidak bisa ketemu. Firman Tuhan tegas mengatakan, seorang suami yang menceraikan istrinya lalu menikah dengan wanita lain, ia berzina. Nah, padahal perzinahan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Kan begitu kan? Ini jadi konsekuensinya itu cukup berat, saudara-saudara. Lalu siapa yang mengambil menjadi istrinya? Istri yang diceraikan itu, ia juga berzina. Jadi dua-duanya tidak bisa menikah sebetulnya. Baik suami yang cerai itu maupun istri yang cerai itu. Nah, kalau ada seorang laki-laki yang mengambil istri yang pernah diceraikan, itu dikatakan berbuat zina. Nah, ya berarti ya sudah, itu sudah cukup komplit ayat itu mengatakan. Jadi umat Kristiani tidak boleh bercerai. Sehingga dengan demikian gambarannya adalah, saya berbicara mengenai kasus kalau begitu ya, ini ya contoh kasus ya yang ditanyakan oleh Ibu Elis. Kalau misalnya ada seorang suami istri, sepasang suami istri, mereka oleh karena satu sebabnya itu bisa banyak. Nah, yang ini banyak, yang ini banyak saya jumpai. Jadi saya berbicara semacam ini oleh anugerah Tuhan, juga dengan pengalaman-pengalaman yang tidak enak menghadapi kasus semacam ini, terutama bagi hamba Tuhan yang di fait accompli harus memutuskan bagaimana kalau menghadapi semacam ini, dinikahkan atau enggak. Wah, itu paling tidak enak bagi gembala jemaat terutama, saudara ya, karena pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Ayatnya cukup jelas. Sebetulnya orang kalau cerai hidup itu belum boleh menikah kalau salah satu belum meninggal. Kalau salah satu meninggal, yang masih hidup itu yang boleh menikah nantinya, seperti itu. Karena apa? Karena dikatakan tadi bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, lalu keduanya itu akan menjadi satu daging. Itu berlaku seumur hidup, saudara. Seumur hidup, menjadi satu daging. Itu berlaku seumur hidup. Pertanyaannya, kalau terjadi peristiwa yang benar-benar mereka tidak menjadi satu, wah, saya bahkan lebih dari sekali menjumpai. Ya, ini karena salah satu fokus pelayanan yang oleh Tuhan diberikan kepada saya itu mengenai hubungan keluarga dan perkawinan, gitu, saudara ya. Sampai oleh anugerah Tuhan saya dipercaya untuk mengajar di perguruan tinggi mata kuliah tentang perkawinan. Jadi perkawinan itu ada ilmunya, itu, saudara ya. Alkitab mengatur, itu yang kita susun dalam sebuah diktat. Jadi saya oleh anugerah Tuhan menyusun
mulai dari awal bagaimana seorang mencari jodoh yang baik itu yang bagaimana, kemudian pacaran yang baik itu yang bagaimana, ternyata di dalam Alkitab tidak boleh pacaran, ya sudah pernah saya sampaikan itu ya, tidak boleh pacaran. Yang ada apa? Membina hubungan untuk menikah itu beda, saudara ya, dengan yang sekarang kita istilahkan sebagai pacaran. Nah itu. Lalu nanti bagaimana membina hubungan suami istri, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana memasuki kehidupan asmara ya, suami istri itu diatur oleh firman Tuhan. Lalu berikutnya nanti tentang mendidik anak dan seterusnya, saudara. Bukan hanya bicara masalah ekonomi, juga masalah sosial. Jadi suami sama istri itu kan sebetulnya kan sahabat baik. Jadi suami sama istri itu bersahabat baik. Ya. Kalau dikatakan bersaudara, enggak bisa disebut saudara. Kalau ada kadang-kadang ada seorang suami yang berkata, aku telah lama menikah sudah puluhan tahun, lalu saya menganggap istri saya itu seperti adik saya. Itu enggak pas. Istri ya istri. Istri itu pasangan hidup. Nah, kalau sama adiknya ya dia enggak bisa menikmati hubungan suami istri yang baik seperti diatur Alkitab. Begitu kan? Ya. Ya istri itu kekasih, suami itu ya kekasih, ya secara asmara jelas kekasih itu, bukan adik. Makanya suami sama istri itu bersahabat. Nah dalam bersahabat baik ini, kenapa kok suami istri bisa bercerai? Karena persahabatan mereka terganggu. Ya toh. Jadi secara hubungan sosial itu diatur dalam diktat perkawinan, saudara. Ya seperti itu. Dan diktat perkawinan yang saya susun itu hampir 100 halaman setengah folio. Wow, jadi bukunya cukup tebal semacam itu. Makanya berbicara masalah perkawinan, perceraian itu tidak bisa hanya dalam satu session, apalagi doa malam yang hanya beberapa puluh menit semacam ini. Jadi sekarang mari kita renungkan dulu bahwa perceraian itu tidak boleh. Jadi kalau ada seorang suami istri Kristiani pernah diberkati di depan altar, di depan hamba Tuhan, didoakan, itu yang oleh Tuhan Yesus diistilahkan dalam Matius 19 tadi, jikalau sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kenapa ada istilah dipersatukan oleh Tuhan? Karena dipersatukan oleh hamba Tuhan yang ditunjuk. Dan mempelai yang bersangkutan yang diberkati itu, ya toh, mempelai itu yang diberkati itu kan percaya bahwa itu pernikahan mereka itu di hadapan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau saya boleh katakan mirip Adam dan Hawa waktu mereka diberkati Tuhan untuk pertama kali manusia dinikahkan oleh Tuhan sendiri. Yang berikutnya kita serahkan kepada Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau seperti di sinode di mana saya melayani itu, yang memberkati itu biasanya rame-rame gitu ya. Jadi semua hamba Tuhan yang hadir di ibadah pemberkatan nikah itu diundang maju ke depan untuk mendoakan, menumpangkan tangan, gitu. Jadi kita serahkan kepada Tuhan pernikahan di hadapan Tuhan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan semacam itu, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah sekarang kalau terjadi hal-hal yang misalnya perselingkuhan yang paling tidak bisa ditolerir itu, saya melihat banyak orang Kristen selingkuh lalu cerai seperti itu. Bagaimana? Yang satu sudah benar-benar tidak mau, wah jijik saya ketemu dengan pasangan saya ini, karena apa? Dia sudah selingkuh, sudah, wah jijik, sudah bisa. Bahkan ya itu, ada beberapa yang sampai mau bunuh-bunuhan loh saudara, di hadapan saya. Artinya tidak di hadapan saya secara langsung, tapi saya menghadapi ada suami istri yang sudah mau saling bunuh itu, untuk itu melampiaskan kebencian mereka terhadap pasangannya. Kristen loh ini saudara, yang saya sampaikan ini. Seperti itu saudara ya. Nah ini lalu tidak bisa jadi satu, cerai gitu. Pertanyaannya, ya sudah mereka cerai, hidup sendiri-sendiri, berbeda rumah. Secara rohani pertanyaannya, apakah mereka itu bercerai? Jawabannya tidak. Tidak bisa bercerai. Secara rohani loh ya. Karena firman Tuhan tidak ada yang mereferensi semacam itu, ya. Nanti ada memang, ada satu sisi, tapi saya jelaskan jangan sekarang, besok ya. Bisa bercerai karena zina, gitu. Tapi setelah itu tidak boleh nikah lagi, karena bertabrakan dengan Lukas pasal 16 ayat 18, ucapan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Injil Lukas itu, nah gitu loh. Nah terus sekarang pertanyaan lanjut,
Loh, kami sudah dapat surat cerai loh dari pemerintah, dari kantor catatan sipil, bukan kantor catatan sipil, apa itu? Pengadilan sudah memutuskan ada pegang surat namanya surat cerai. Lah kan sudah sah cerai, gitu. Berarti kan sudah bebas semacam itu. Jadi bisa nikah lagi lah, tidak berzina seperti itu. Maka saya boleh katakan itu secara hukum. Secara hukum negara-negara mengatur seperti itu, ya. Tapi kalau secara rohani, saudara-saudara sekalian, secara firman Tuhan, secara objektif, secara bertanggung jawab, itu suami istri yang sudah dapat surat cerai itu tetap di hadapan Tuhan diperhitungkan sebagai suami istri sampai salah satu meninggal. Itu, saudara. Nah, makanya sekarang cukup jelas jawaban atas pertanyaan ini bagi Ibu Elis Rahayu. Apa perbedaannya? Perkawinan yang dilakukan oleh janda atau duda yang meninggal oleh pasangannya yang terdahulu, sama perbedaannya sama yang janda atau duda yang cerai dua-duanya masih hidup, ya. Jawaban saya menjawab sesuai dengan firman Tuhan saja. Orang Kristiani, murid Tuhan Yesus yang menjadi janda atau duda, yang karena ditinggal meninggal oleh pasangannya terdahulu, boleh menikah. Karena sesuai dengan yang kita baca di 1 Korintus 7, ia sudah tidak terikat dengan pasangannya itu, baik suami atau istri yang meninggal itu. Tapi kalau mereka itu cerai dan dua-duanya masih hidup dan pernikahan mereka itu dilakukan, pernikahan yang pertama itu di hadapan Tuhan secara Kristiani, maka mereka ini sebetulnya masih punya pasangan. Walaupun pegang surat cerai secara hukum, tapi secara rohani tidak bisa cerai. Alkitab tidak menjelaskan bisa cerai begitu, itu enggak bisa. Ya. Bisa cerai karena jinah itu saja, tapi tidak boleh menikah lagi. Kayak gitu. Ada ayatnya, besok kita teliti lebih dalamnya. Nah, lalu kalau menikah lagi boleh enggak? Ya, kalau menikah lagi terhitung berzina. Itu sesuai dengan Lukas pasal 16 ayat 18. Makanya saya kalau mengkonseling pasangan yang semacam itu, waduh, cukup berat bagi saya. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, wah gimana ya semacam ini. Nah, itu harus diskusi panjang dan membicarakan berbagai hal kaitannya dengan berbagai segi kehidupan dan firman Tuhan semacam itu tidak mudah, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh menyampaikan, saudara sekalian, mari kita menjadi orang Kristiani kepada teman-teman yang belum menikah. Kalau memilih jodoh, pilihlah dengan hati-hati dan sungguh-sungguh, jangan sembarangan, supaya nikah sekali untuk seumur hidup, seperti itu. Dan bagi saudara yang sudah menikah, kalaupun ada ketidakcocokan, orang menikah itu pasti ada masalahnya, ada hal-hal yang membuat tidak nyaman semacam itu. Nah, itu yang dikonseling, dicarikan bagaimana nyamannya. Kalau bicara masalah seorang laki-laki sama perempuan jadi satu, itu walaupun mereka itu sudah menjadi suami istri, sudah ada dalam ikatan perkawinan, ya ada saja yang membuat tidak cocok itu, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Nah, itulah yang dicari kecocokannya, seharusnya semacam itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, bicara masalah perkawinan dan perceraian cukup penting, dan ini menyangkut kehidupan rohani kita. Nah, karena itu, ini jawaban saya yang pertama. Saya harap ini sebetulnya sudah cukup menjawab pertanyaan. Perbedaannya seperti apa? Ya begitu perbedaannya. Jadi kalau yang duda atau janda ditinggal meninggal oleh pasangannya boleh menikah dengan leluasa, dengan sejahtera gitu. Tapi kalau yang cerai dua-duanya masih hidup, itu jawabannya tidak boleh. Kalaupun ada kondisi-kondisi sosial yang kemudian mengharuskan mereka itu menikah untuk yang kedua kalinya, untuk pasangan semacam ini, ya dengan berat hati saya katakan bahwa pernikahan mereka itu cacat, ya. Sampai ada yang dipanggil Tuhan dulu. Jadi contohnya, kalau suami istri menikah, tapi yang satu ini sebetulnya cerai hidup gitu, lalu nanti pasangannya ini meninggal gitu, pasangan yang terdahulu ini meninggal. Nah, dia bebas sekarang.
dia bersuami istri yang belakangan ini sudah cukup bersih namanya, seperti itu. Tapi kalau tiga-tiganya masih hidup istilahnya seperti itu, pasangan itu pernikahan yang cacat, saudara. Dan pernikahan yang cacat itu sudah pasti menimbulkan catatan, membawa ya paling tidak kalau menurut saya namanya mengurangi kebahagiaan, itu aja. Ya, apapun alasannya sudah, karena di Alkitab itu juga dijelaskan semacam itu. Apapun alasannya seperti itu, saudara. Ya, di Alkitab tidak dijelaskan kalau misalnya cerainya itu karena diancam bunuh sama pasangannya, enggak ada. Pokoknya kalau sampai cerai lalu menikah lagi, itu Tuhan Yesus hanya mengatakan berzina. Nah, inilah yang seringkali kemudian dibicarakan di tingkat sinode. Makanya di gereja-gereja, di jemaat Tuhan itu tergantung sinodenya. Ada sinode yang mengizinkan, ada sinode yang tidak, seperti itu. Nah, ini relatif kalau sudah semacam ini. Jadi nanti diterobos dengan berbagai pemikiran dan kebijakan yang sebetulnya kalau menurut saya yang objektif seharusnya ya sudah seperti yang kita baca itu. Tapi kalau kita menerobos dari berbagai sisi, wah bagaimana ya ini? Yang ini contohnya ada yang cerai nikah Kristen lalu cerai hidup, nah, kemudian menghamili orang lain. Nah, gimana kalau semacam itu? Nah, nanti yang orang berikutnya yang datang ini apakah tidak dinikahi? Nah, gitu. Nah, ini rumit ya, rumit. Makanya sekali lagi saya katakan, ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan itu kesejahteraan kita lebih pas, lebih dapat dinikmati semacam itu. Saya rasa itu dulu, jadi nilai yang boleh saya sampaikan sekarang ini. Mari kita sadari, dua orang yang telah diberkati dalam perkawinan Kristiani atau di hadapan Tuhan tidak dapat bercerai dan akan menjadi satu daging seumur hidup mereka. Saya ulangi, dua orang yang telah diberkati dalam perkawinan Kristiani di hadapan Tuhan tidak dapat bercerai dan akan menjadi satu daging seumur hidup mereka. Tuhan dipuji, amin. Bu Elis Rahayu terutama, kalau nanti ada pertanyaan lanjut, saya memang masih akan melanjutkan dengan jawaban berikutnya, masih ada penjelasan lah, ya ini sudah terjawab tapi ada penjelasan-penjelasan ya tadi, ada hal-hal yang masih bisa dipertanyakan, saya akan coba menyampaikan jawabannya. Tapi kalau disusuli lagi dengan pertanyaan yang lebih jelas, misalnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan ini, dengan senang hati. Saya malah dipicu untuk bisa menjawab dengan apa yang Anda semua butuhkan, seperti itu. Baik, itu saja dan mari kita melayani Tuhan dengan doa. Sekarang kita katakan kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami menyembah dan berdoa. Lalu kita berdoa termasuk mendoakan saudara kita, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan sampai minggu ini masih harus didoakan. Kita melayani Tuhan dengan doa sekali lagi. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur sore hari ini kami menyelesaikan doa malam kami dan kami meneliti firman-Mu. Urapi kami dan kami mohon Roh Kudus dominan menuntun kami sehingga apa yang kami teliti, apa yang kami renungkan ini adalah kebenaran yang dari Tuhan. Berikan hidup kami supaya kami mampu hidup dalam kebenaran dan tidak salah di hadapan-Mu. Khususnya yang kami gumulkan saat ini mengenai hidup berkeluarga, hidup dalam ikatan perkawinan. Tuhan menolong sehingga semua kami yang mengikuti doa malam ini, kami semua Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami tahu hidup kami masih diliputi, dibelenggu, bahkan juga hidup dalam sisi-sisi kemanusiaan kami yang kadang-kadang membelenggu kami untuk hidup sesuai dengan yang diharapkan, yang membawa kami hidup dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dan itu tidak mudah. Tapi kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekarang berdoa untuk situasi khusus yang masih dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang memberikan pemulihan juga. Kami mohon Tuhan mengingat nama-nama yang masih harus kami persembahkan dalam doa di minggu ini, yaitu mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan dengan baik dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Kami mohon Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami anak Alek Yohanu Wibowo, saudara kami Suprianto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati, semuanya di Semarang, dan saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan juga, pergumulan yang lain, yaitu pergumulan selain kesembuhan, pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa-doa kami, memberikan terobosan baru, jawaban doa, sehingga pertolongan Tuhan nyata untuk kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang terus menolong kami. Dan kami menyerahkan semua yang kami kerjakan dalam pelayanan onsite maupun online. Tuhan memberkati sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ketika nama Tuhan semakin dimuliakan dan kerajaan Tuhan dilebarkan, kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang mengungkapkan banyak hal tentang kebenaran, kekudusan Tuhan, dan cara-cara hidup kami, nilai-nilai, kunci-kunci untuk meraih kemenangan, sehingga hidup kami semakin mengalami pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami mengingatkan bahwa doa ini dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari pada jam 5 dan sore hari pada jam 6 sore, ya, atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, oleh karena itu silahkan mengikuti yang secara streaming live, secara langsung pada jam-jam itu. Dan saudara, kelebihannya kalau mengikuti secara langsung itu bisa masuk dalam kolom chatting untuk berinteraksi dengan kami. Tapi kalau saudara-saudara sekalian terlambat, bisa membuka di channel kami di judul-judul yang sudah ada di sana, renungan judul apa yang Anda inginkan ada di sana, ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mendengarkan renungan setiap hari yang kami sampaikan ini. Seperti itu. Terus kami tetap mengharapkan dukungan dari Anda, baik dukungan doa,
dan subscribe. Yang belum memberikan subscribe juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.